Kenapa digas betul ibadah di 10 terakhir ini? Karena otak ini sudah mulai bercabang pada malam 21. Dia sudah mulai berpikir, nanti gorden warnanya warna hijau apa biru ya? Nanti toplesnya bulat apa petak ya? Nanti kuehnya gambar love. Nanti kira-kira hari pertama open heart apa open. Ramadan, Nabi melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, dan insya Allah itu jatuh besok ba'da maghrib. Kita masuk malam yang ke-21. Iktikaf secara bahasa artinya ya'kufuna ala asnamin lahum, orang yang menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik atau tak baik. Contohnya dalam ayat ini, ya'kufuna ala asnamil lahum, mereka menetap di tempat berhala. Jadi besok malam kalau ada suami ibu yang sudah jam 11 belum juga pulang, abang sedang di mana? Iktikaf katanya. Kok ada suara-suara musik? Itu lain iktikaf. Karena makna iktikaf secara bahasa artinya menetap di suatu tempat, khairan kana au syarran, apakah tempat itu baik ataupun buruk. Jadi tempat yang tak baik iktikaf juga secara bahasa. Adapun secara istilah, iktikaf artinya al-muksu fil masjidi, menetap di dalam masjid, biniyatin makhsusah, dengan niat khusus. Niat khusus maksudnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sehat, mulai besok bisa iktikaf insyaallah. Jadi masuk masjid, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Seminim-minim iktikaf, sesebentar-sebentar iktikaf, dengan semaksimal selama-lama iktikaf. Nabi ketika Ramadan terakhir iktikafnya isyrina yauman, 20 hari 20 malam. Jadi kalau sehari semalam 24 jam kali 20 hari 48 jam kali 24 jam 240 jam kali 20 hari 480 jam. Nah, itu iktikaf yang paling lama. Kalau tak sanggup, maka yang biasa tak pernah ditinggalkan Nabi setiap tahun itu 10 hari 10 malam. Makanya kalau kita menghadap ke arah kiblat, ini tempat mihrab imam Nabi. Di sebelah kiri kamar Nabi ada tiang. Tiang itu namanya ustuwanatus sarir, tiang sarir. Sarir tempat tidur. Karena di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi Muhammad SAW waktu beriktikaf. Di samping itu ada ustuwanatul haris, tiang penjaga. Karena disitulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminim-minim iktikaf kalau menurut mazhab Maliki menggabungkan siang dan malam. Jadi kalau menggabungkan siang dan malam, siang 24 jam, siang 12 jam, malam 12 jam, 24 jam baru iktikaf menurut mazhab Maliki. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, seminim-minim iktikaf lama sikit dari ruku'. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sudah dianggap iktikaf. Jadi saya sebutkan 4 ini, 20 hari, 10 hari, 24 jam dengan 4 kali tasbih. Kalau gitu kami ambil yang minimalis aja lah Pak Ustaz, boleh.
Mau ambil yang paket full 20 hari, tak bisa lagi, udah lewat. Mau masuk besok. Jadi kalau di Mesir, mereka tradisi i'tikaf itu besok hari ke-20, malam ke-21 bawa tilam, bawa kemah kecil untuk dipasang di dalam masjid. Yang perempuan biasanya berkemah supaya tidur auratnya tak khawatir terbuka. Yang laki-laki masuk besok sore, keluarnya sore malam Idul Fitri. Nah, itulah i'tikaf yang paling full. Jadi Ustadz, saya tak bisa karena sedang musafir. Tapi bapak ibu yang mau i'tikaf besok. Tapi di beberapa kota Pak Ustadz ada i'tikafnya, masuknya jam 1 malam, keluarnya menjelang sahur. Itu namanya i'tikaf Batman, i'tikaf kalong. Di Pekanbaru ada pula i'tikaf pakai pembawa acara, pakai protokol. Jam 1 jamaah datang, sampai jam 2 ibadah sendiri-sendiri, masuk tahiyatul masjid, baca Quran, berzikir. Dari jam 2 ke jam 3 tadabbur surat-surat pendek. Dari jam 3 ke jam 4 sholat tahajud dan witir. Dari jam 4 ke jam 4.20 muhasabah dan zikir. Dari jam 4.20 ke jam 4.45 sahur. Lalu kemudian sholat subuh. Habis sholat subuh pengajian sampai waktu isyraq. Habis itu tanya jawab, keluar jam 7, masuk jam 1, keluar jam 7, 7 jam. Boleh, tak masalah. Selama i'tikaf itu wudhu tak batal. Tapi kalau wudhunya batal, dia boleh keluar untuk ambil wudhu karena darurat. Jadi jangan gara-gara kata Ustadz kalau wudhu batal, i'tikaf batal, lalu menahan kentut sampai biru mukanya. Nah, jadi tetap melaksanakan i'tikaf. Katanya Pak Ustadz kalau i'tikaf itu maaf cakap, kalau kita berhubungan intim i'tikafnya batal Pak Ustadz. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu berhubungan ketika kamu sedang i'tikaf di masjid. Ayat ini membingungkan. Masa i'tikaf di masjid berhubungan? Jadi maksudnya itu begini, orang yang berniat i'tikaf 10 hari, besok habis maghrib dia masuk ke masjid, kebetulan rumahnya dekat, rumahnya samping masjid. Lalu kemudian habis berbuka, balik dia mau ngambil baju, disempatkannya kejam. Itu yang batal i'tikaf 10 hari. Itu maksud ayat itu. Adapun orang yang i'tikaf 7 jam, yang sejam, yang sehari, yang 2 hari, itu intinya i'tikaf itu lama sikit dari rukuk dan sujud sudah i'tikaf. Tapi kalau dia mau berniat i'tikaf 10 hari 10 malam, apalagi sampai dinazarkannya, aku bernazar i'tikaf tahun ini 10 hari 10 malam. Kalau anakku lulus PNS tahun ini, ya Allah aku i'tikaf. Tiba-tiba lulus. Maka selama 10 hari 10 malam dia tak boleh keluar. Keluar dia mengambil pakaian. Karena tak ada yang mengantar, darurat. Dia ambil, boleh ambil. Tapi kalau dia berhubungan, maka batal i'tikaf yang 10 hari 10 malam. Nah, itu. Yang jomblo susah memahami ini, tak usah, ini berat. Lalu kemudian bagaimana kalau ada orang bernazar, berniat i'tikaf, meninggal dia? Kata Imam Syafi'i, orang yang berniat i'tikaf 10 hari 10 malam, atau 3 hari 3 malam, atau sehari semalam, meninggal dia, maka ahli warisnya membayarkan sehari semalamnya itu 1 mud. Nah, jadi i'tikaf itu bisa dibayarkan qadanya dengan fidyah, membayar 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah beras, gandum, makanan pokok. Lalu kemudian itulah yang dijadikan sebagian ulama mazhab Syafi'i membayarkan qadha salat
orang meninggal. Di beberapa tempat saya pernah ceramah, Ustaz Somad, di kampung kami kalau ada orang meninggal dunia itu dibayarkan beras. Dalilnya dari mana? Ini dari sini, dari iktikaf ini. Karena menurut Imam Syafi'i, kalau satu hari satu malam ditinggalkannya iktikaf, pada dia sudah nazar. Nazar itu amalan yang sunat lalu mewajibkan diri, merubah yang sunat menjadi wajib. Puasa Senin Kamis sunat, tapi kalau dinazarkannya menjadi wajib. Kurban sunat muakkad, tapi kalau diwajibkannya, dinazarkannya menjadi wajib. Begitu juga dengan i'tikaf. Kalau ada orang bernazar i'tikaf, meninggal dia, istrinya tahu, istrinya mendengar bahwa suami itu bernazar, maka satu hari satu malamnya dibayarkannya fidyah 1 mud. Kata Imam Al-Baghawi, kalau 1 malam iktikaf bisa dibayar 1 mud, maka 1 solat pun bisa dibayar 1 mud. Itu asal muasal. Diceritakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzam. Jadi ceritanya panjang, dari i'tikaf, ijtihad Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Al-Baghawi, lalu kemudian diceritakan Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzam. Jadi kalau ada orang di kampung kita, biasanya di negeri-negeri Melayu, ada orang meninggal, dibayarkan 1 solat 1 mud, saya tidak melarang. Tapi kalau ada orang membuat, dalilnya dalam mazhab Syafi'i ada. Tapi keluarga saya waktu membuat, ada keluarga meninggal, Mat, kata dia, ini keluarga kita meninggal, apa perlu kita bayarkan sholatnya pakai beras? Saya bilang tak usah. Kenapa begitu? Khawatir nanti anak-anak muda ini tak sholat, ditumpuknya persiapan beras. Asal kau tak sembahyang, beras dah siap. Tapi cerita fidyah sholat itu ada dalam mazhab Syafi'i dari i'tikaf. Makanya pembahasan kita i'tikaf, tapi dia menjalar ke sholat karena di situ dasar pengambilannya. Nah, apa saja yang dilakukan selama i'tikaf itu? I'tikaf itu sebenarnya tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Selama ini mau merenung dosa berapa banyak, tak sempat. Jam 2 malam kita bangun, mau muhasabah diri, mau merenung sejenak, dosaku berapa banyak. Jam 2 malam nih sunyi, gol. Tak bisa lagi. Hampir tak ada sunyinya dunia. Makanya selama i'tikaf itu handphone, karena kalau kita tetap di dalam masjid i'tikaf, tapi kemudian kita tetap juga menerima WhatsApp, update status, menengok komen, maka sesungguhnya badan kita saja yang di dalam masjid, tapi kita tidak i'tikaf. Nah, jadi selama i'tikaf itu besok, mulai besok itu kalau bisa handphonenya ditinggalkan di rumah. I'tikaf. Ini pembekalan untuk i'tikaf besok. Walaupun nampaknya kita di masjid apa namanya? Nur Hayuna. Tapi bekal i'tikaf ini akan diupload untuk supaya bekal besok malam, supaya semua umat Islam yang mau i'tikaf sudah siap-siap. Nabi SAW pergi ke dinding. Jadi dinding Masjid Nabawi itu langsung kamar Nabi. Dinding Masjid Nabawi itu langsung kamar Nabi. Jadi Nabi minta kepada Ummul Mukminin, Ibu Aisyah, minta ambilkan sisir. Lalu Aisyah menyisir rambut Nabi. Nabi menjulurkan kepalanya ke jendela. Itulah yang dijanjikan lagu, kan ada lagu Aisyah. Kan ada diceritakan dalam lagu itu bahwa menyisir rambut Nabi, kan? Nah, itu cerita Aisyah menyisir rambut Nabi itu waktu sedang i'tikaf. Rambutnya dijulurkannya. Kenapa Nabi tak keluar? Kan bisa aja Nabi keluar Masjid Nabawi masuk kamar. Karena Nabi tak mau i'tikafnya batal. Karena kalau keluar hanya untuk menyisirkan rambut, batal. Kenapa Ibu Aisyah tak masuk ke dalam masjid menyisirkan? Maaf cakap, dia sedang haid.
Itulah dalil dalam mazhab Syafi'i, tak boleh perempuan yang sedang halangan masuk ke dalam. Dalam hadis lain kata Nabi, nawilinil khumrah, wahai Aisyah, tolong engkau ulurkan kain. Kata Aisyah, aku sedang halangan ya Rasulullah, cuman aku masuk masjid. Kata Nabi, maaf cakap, tanganmu kan tak haid. Tangannya diulurkannya dari jendela ke dalam. Jadi kalau ada ibu-ibu masuk ke dalam, suaminya iktikaf dalam, suami istrinya haid, ulurkan kepadaku nasi biryani, mau buka puasa. Kata istrinya, cuman aku mau masuk bang, aku sedang halangan. Tangan kau kan tak haid. Nah, masukkanlah ke dalam. Jadi suatu ketika ada seorang perempuan mau bertanya, apakah perempuan yang maaf cakap sedang haid boleh memandikan jenazah? Datanglah dia bertanya kepada ahli hadis. Kalian ahli hadis? Ya, tolong sebutkan saya dalil, bolehkah perempuan memandikan jenazah padahal dia sedang haid? Kata ahli hadis, tak ada hadisnya. Kami sudah cari kitab ini, tak ada hadisnya. Tapi ada ahli fikih, Imam Hamad, muridnya Imam Syafi'i. Datanglah perempuan ini bertanya, engkau muridnya Imam Syafi'i? Ya. Ada tak hadis tentang perempuan berhalangan memandikan jenazah? Kata Imam Hamad, ada. Mana hadisnya? Waktu Aisyah sedang haid, dia mengulurkan kain dan Nabi menerima kain itu. Itulah dalil. Itu kan tentang mengulurkan kain, bukan tentang haid. Fikih itu adalah memahami makna hadis, bukan sekedar menghafal teks hadis. Jadi kalau orang sedang memandikan jenazah, yang memandikan itu kan tangannya. Pemahaman. Beda antara ahli hadis dengan ahli fikih. Kalau susah memahaminya, memang buka puasa mesti agak banyak sedikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama i'tikaf itu kita merenung apa saja yang bisa kita lakukan selama i'tikaf. Yang paling perlu banyak dilakukan solat sunat. Solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Kalau kebetulan pagi, solat sunat duha, solat sunat isyraq, solat sunat awabin. Kalau kebetulan malam, solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat. Saya Pak Ustaz solat sunat taubat sudah, solat sunat wudhu. Pertama kali habis berwudhu, solat sunat wudhu. Usalli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Saya solat sunat wudhu sudah, solat sunat taubat sudah, solat sunat hajat sudah, solat sunat istikharah sudah, solat sunat tahajud sudah, solat sunat witir sudah. Semua solat sunat sudah Pak Ustaz. Baru berapa rakaat? Solat sunat wudhu 2 rakaat, solat sunat taubat 2 rakaat, solat sunat hajat 2 rakaat, solat sunat tahajud 8 rakaat, baru 14. Solat sunat witir 3 rakaat, baru 17 rakaat. Ada imam namanya Imam Ahmad bin Hambal. Dia punya anak namanya Abdullah. Ditanya orang lah Imam Abdullah, hai Imam Abdullah, ya betul kau anak Imam Ahmad bin Hambal? Betul. Ayahmu itu sholatnya berapa rakaat sehari semalam? Salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Jadi kalau kita udah merasa banyak betul, aku udah banyak sholat sunatku selama Ramadan nih. Berapa rakaat tarawih? 8. 4 rakaat 1 salam. Ustadz nyindir apa? Saya tuh maksudnya. Jadi sholat kita ini belum ada apa-apanya. Ada imam itu bergelar sajjad, saking banyaknya bersujud. Nabi Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali. Nama datuknya Sayyidina Ali, nama cucunya juga Ali. Maka Ali yang cucu nih, yang cucu Sayyidina Ali, cucu Sayyidatuna Fatimah ini digelar dengan sajjad. Sajjad artinya orang yang banyak sujud. Berapa kali dia sujud? Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala,
1000 kali sujud sehari semalam. 1000 kali sujud. Kadang kita ini agak hitam juga kening kita. Pas ditanya, kau banyak sujud? Enggak. Terus banyak dosa. Mohon maaf ya itu. Jadi maka dia digelar dengan Ali Zainal Abidin. Zain artinya perhiasan, Abidin orang yang banyak ibadah. Jadi inilah masanya kita memperbanyak sujud. Karena sholat sendiri maka perbanyak sujudnya. Nabi sholat sujudnya selama ayatnya. Jadi kalau kita mau, kau tadi rakaat pertama aku tengok tegak lama betul, apa yang kau baca? Yasin. Nah, begitu juga lah sujudnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Jadi yang selama ini kita baca, bingung kita kapan mengamalkannya. Nah, inilah momennya ketika sedang ada sahabat Nabi dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, hadisnya dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ini sahabat sholat dari Isya sampai subuh tak berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Ayatnya tak diganti, kul huwallah terus. Nah ini bagi yang ragu karena hafalan kurang, gas saja kul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini sahabat kami ini ayatnya kul huwallah terus. Itulah keluar statement hadis Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kul huwallah itu sama dengan 1/3 Al-Qur'an. Jadi kalau kita sholat 10 rakaat, 20 rakaat, 100 rakaat, kul huwallah terus ayatnya boleh, dan kita sudah menghatamkan Al-Qur'an berkali-kali dalam satu malam. Saya tak bisa sholat berdiri Pak Ustadz, pinggang sakit, kaki sakit. Memang kadang sholat ini datang semua penyakit. Pas main bola sehat, pas futsal sehat, pas jogging sehat, pas shopping lebih sehat, pas sholat datang sakit. Kata setan, itu memang kerjaku. Maka sholat di kursi boleh. Jadi di Mesir dulu waktu saya kuliah, itu di samping kiri ada 3 kursi, samping kanan ada 3 kursi. Tahun 2002 saya pulang, begitu keadaan Mesir. 2017 saya ke Mesir lagi. Saya tengok udah tak ada lagi kursi. Samping tak ada, samping tak ada. Di belakang 2 sop kursi semua. Jadi rupanya makin banyak yang sakit pinggang, makin banyak. Jadi tak buat lagi di samping, di belakang dikhususkan. Jadi memang orang-orang tua kita, saudara kita yang sakit, jangan dibiarkan di rumah sendirian. Dulu waktu muda tak pernah ke masjid. Jadi istri-istri yang sehat, biasanya memang yang sakit ini bapak-bapak, ibu-ibu sehat. Maka ibu yang suaminya sakit, jangan biarkan dia di rumah sendirian, ajak dia ke masjid supaya bangkit semangatnya. Abang udah sakit, dulu waktu masih muda mabuk, selingkuh. Nah, inilah masanya bang, mungkin ini Ramadan terakhir. Bawa dia itikaf, jangan malu, jangan segan, jangan dia disumpah serapah. Nah, itulah dulu waktu muda, ini udah tua, sini aja dah. Tunggu malaikat maut datang. Nah, ini masanya itikaf ini. Lalu kemudian yang membatalkan itikaf itu apa Pak Ustadz? Wudhu batal, bisa diulang balik. Keluar dengan hajat-hajat yang tak ada terkait. Hajat ke toilet tak membatalkan, masuk lagi. Hajat yang terlalu lama di luar, katanya itikaf ya, sempat pula 2-3 batang di luar. Ini apa? Ini hajat juga Pak Ustaz. Ini kalau sampai tak ada mati Pak Ustaz. Nah itu, jadi kalau yang hajatnya itu hajat darurat tingkat tinggi, maka dibenarkan. Ini tentang masalah etika. Kalau tak juga sanggup sholat, memperbanyak menghatamkan Al-Quran. Saya tak mau mendikte, awak dah berapa juz, kamu berapa juz, kau berapa juz, abang dah berapa juz. Tidak, kita ukurlah sendiri. Sudah malam ke-20, udah berapa juz bacaan kita. Di iktikaf itulah dikejar ketertinggalan. Ada seorang laki-laki namanya Irfan.
Nama ayahnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Jadi ayahnya itu, nanti kalau saya bilang Imam Bukhari, kanal Imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatama. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Oh, itu kan Imam Bukhari, bukan orang kita. Nah, ini Pak Irfan nih punya ayah namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu kalau duduk, kata anaknya, dalam buku judulnya Ayah, kalau duduk kata dia 6 juz. Buya Hamka. Waktu ditanya, ayah kenapa ayah lama baca Quran? Aku lama baca Quran menghatamkan. Kenapa? Sejak emakmu meninggal, hatiku selalu teringat dengan almarhumah. Jadi supaya jangan sampai cemburu Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan banyak menghatam Quran. Banyak juga orang sekarang ketika istrinya meninggal, apa yang ayah tengok tadi? Ayah main game online untuk melupakan emakmu, sementara datang emak yang baru. Jadi Buya Hamka itu baca Qurannya luar biasa. Baca Quran yang paling bagus di dalam sholat. Tapi kami tak hafal Quran Pak Ustadz. Sayyidatuna Aisyah, imamnya itu pernah membaca Quran melihat mushaf. Alhamdulillah ada sekarang mushaf tahajudnya ya, pakai tiang. Masjid kita ada mushaf tahajud, pakai tiang, bisa ditengok besar. Tapi kalau tak ada, pakai Quran. Ada, buka di situ Play Store. Di Play Store tuh udah terbuka Play Store. Tulis di Play Store itu Qara'a, Q-A-R-A-A. Udah nampak? Habis pula signal. Habis signal apa sampai pakai. Lalu setelah dapat qara'a, buka Quran, jadi bisa ditengok Quran sambil sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Satu halaman, satu rakaat. Jadi kalau 20 halaman, 20 rakaat, satu juz. Hanya saja kalau kita nengok mushaf itu, kalau bisa teleponnya signalnya dimatikan, karena kalau hidup nanti masuk. Ustaz sholat, sedang sholat Ustaz. Jadi kita hatamkan Al-Quran di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau orang tua sudah meninggal, Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu, sampaikanlah pahala bacaanku. Ini. Aku baca Quran tak sanggup lagi Pak Ustadz, atau belum bisa baca Quran, atau tak sanggup baca Quran, atau sakit mata. Alternatif yang terakhir, paling tinggi sholat sunat, nomor 2 baca Quran, paling bawah pejamkan mata, zikir, istighfar 100 kali, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. 10 kali putaran tasbih itu ujungnya ada 10, 100 kali 10, 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang membanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya diberikan solusi. Wa min kulli hammin faraja, segala kesulitan, kesusahan hidup diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi jalan yang tak disangka-sangka, dijadikan rezeki yang tak disangka-sangka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak bisa sholat tegak lama, duduk. Tak bisa duduk, baca Quran. Baca Quran pun tak bisa, zikir. Zikir pun tak bisa. Ada jenazah lewat, ikut. Nampak? Sebelah. Nampak jenazah lewat, permisi sama keluarganya. Pak, boleh saya ikut? Boleh, ikut. Apa guna hidup dia lagi?
disampaikan ke bulan Ramadan, hidup di 10 hari terakhir Ramadan, isilah. Kenapa digas betul ibadah di 10 terakhir ini? Karena otak ini sudah mulai bercabang pada malam 21. Dia sudah mulai berpikir, nanti gorden warnanya warna hijau apa biru ya? Nanti toplesnya bulat apa peta ya? Nanti kuehnya gambar love. Nanti kira-kira hari pertama open heart apa open house ya? Nanti kira-kira itulah yang menggunting pikiran yang ada di kepala ini, digunting. Aku sholatnya berapa rakaat? Aku zikirnya berapa kali, berapa ribu? Aku khatam Qurannya berapa kali? Karena kalau tidak ini akan terus mengajak mau pergi ke mall, mau shopping, mau beli baru, ini. Nanti kira-kira kalau aku pakai baju warna hijau, jangan-jangan bertamu rupanya gorden tuan rumah hijau pula, sama. Masa tahun lalu warna pink, tahun ini warna ini kepala ini mesti dipotong, pikiran-pikiran itu mesti. Saya terus terang sampai sekarang tak ada terpikir saya nanti pakai Idul Fitri pakai baju warna apa ya? Karena selalu saya pakai baju putih. Selalu pakai baju putih supaya orang tak tahu bahwa kita tak ganti baju. Ceramah tausiah saya banyak. Kalau pakai baju warna itu dijamin hadiah. Warna aslinya baju putih. Nah, jadi itulah tujuannya. Lalu kemudian habislah iktikaf itu pada sore pas bertakbir. Ada dua pendapat. Pertama, sore pas bertakbir malam Idul Fitri, atau besok habis sholat subuh malam Idul Fitri pun masih tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Netes air mata waktu di masjid. Kau nangis kenapa? Mengenang dosa, tak bisa balik. Kenapa tak balik? Belum vaksin. Belum booster. Nah, jadi bagaimana malam-malam jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Karena kalau kita berpikir, tahun depan masih ada Ramadan, Ramadannya tahun depan masih ada, tapi apakah kita masih ada lagi? Tak ada jaminan. Ustaz Tengku Zulkarnain sehat, berkeliling, tiba-tiba meninggal. Ustaz Mahir Tuwailibi sehat, meninggal. Sahabat-sahabat, guru. Jadi jadikan seakan-akan ini Ramadan terakhir. Makanya Nabi kalau sholat, shollu sholatal muwaddi', jadikan sholatmu seakan-akan sholat terakhir. Saya selalu ceramah seakan-akan ini adalah ceramah yang terakhir. Kata Habib Mahdi, 30 menit sudah lewat 35 menit. Kita sudah outside. Tapi rasanya sudah saya sampaikan tentang i'tikaf dari A sampai Z. Tentu saja banyak kekurangannya. Mudah-mudahan sebagai bekal besok malam i'tikaf sudah cukup insyaallah. Bagaimana? Siap i'tikaf? Dari bunyinya macam tak siap. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Judul videonya persiapan i'tikaf 10 hari terakhir malam Ramadan 1443 Hijriah. Terima kasih. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.